وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir berangkat dari rumah masing-masing ke majelis ini, dan mudah-mudahan sampai pulang nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal 'ishrun, maqalah ke-24. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis. Kata Nabi, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati. Barang siapa yang keluar dari rendahnya maksiat menuju kepada mulianya taat. Wa hadza min idhafatis sifati lil mausuf. Ini kalimat ini adalah sandaran sifat kepada yang disifati. Idhafatis sifati lil mausuf, ai maksudnya man tarakal ma'siyata allati tusiruhu dhalilan wa amila ta'atat allati tusiruhu azizan. Maksudnya barang siapa yang meninggalkan perbuatan maksiat, maka orang itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Artinya meninggalkan maksiat kemudian mengerjakan taat, maka orang itu akan dimuliakan. A'tahullahu ta'ala salasa sifati mahmudah. Allah akan memberikan kepadanya 3 sifat yang terpuji. Nah, ininya. Jadi orang yang meninggalkan maksiat kemudian mengerjakan ketaatan, maka akan diberi 3 sifat terpuji oleh Allah. Syaratnya itu ingin memiliki 3 sifat terpuji: tinggalkan maksiat, kerjakan ketaatan. Apa 3 itu? Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kekayaan kepadanya walaupun tanpa harta. Yunfikuhu bal bisukuni qalbi. Tanpa harta yang dibelanjakannya dan diberikan oleh Allah kekayaan, ketenangan hatinya. Itu 1. Diberikan kekayaan
tanpa harta yang dibelanjakan, dan diberikan kekayaan hati yang tenang. Ini satu karena kita jelaskan. Yang kedua, sifat terpuji yang kedua, wa ayyadahu, dan Allah akan mengokohkan kuwah, yakni memberikan kekuatan kepadanya, min ghairi jundin, walaupun tanpa jundin, tentara, pasukan, diberikan kekuatan oleh Allah walaupun tanpa ada pasukan. Ai asakiri bi'ainuni bal biquwwatillahi ta'ala, yakni pasukan-pasukan yang menolongnya, bi'uyunihi, pasukan-pasukan yang menolongnya, bal biquwwatillahi ta'ala, akan tetapi kekuatan itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kekuatan oleh Allah tanpa pasukan, tapi kekuatannya langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa azzahu, Allah akan memberikan kejayaan, ay ghalabahu ala uduwih, yaitu memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya, min ghairi asyiratin, walaupun tanpa massa pendukung. Ay jama'ah yu'ashirunahu bal binasrillahi ta'ala, yaitu kelompok orang yang bersamanya, yang bergaul dengannya, akan tetapi Allah memberikan kemenangan, kejayaan kepadanya itu binasrillahi ta'ala, langsung datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga sifat terpuji yang diberikan oleh Allah kepada orang yang meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan. Satu, bila orang itu meninggalkan perbuatan maksiat kemudian mengerjakan taat, maka Allah akan memberinya apa pertama tadi? Kekayaan tanpa harta yang dikeluarkan, dan kekayaan hati yang penuh dengan ketenangan. Itu satu. Tinggalkan maksiat, kerjakan ketaatan, maka Allah beri kekayaan kepadanya. Kekayaannya ini kekayaan yang tidak mengeluarkan harta untuk dibelanjakan. Misal nih, hendak makan lalapan, anyar geretek hati ya, hendak makan lalapan, ada sampat lagi menukar, datang orang, entah kawan kah, entah siapa kah, ujuk-ujuk ke rumah, sekalinya mantari lalapan, belum tak keluar duit lagi, nah, dengan tanpa harta yang dibelanjakannya. Ada aja duitnya, tapi belum terkeluar, ada orang mantan. Nah itu. Atau tulak juga ke warung, lawas kita jar kada makan ke warung, sampai di warung makan naik, pesan apa yang hendak dimakan di warung, maka sekalinya ada yang membayarkan, terdapat kawan kah, siapakah tetamu, bayarkan, makan tanpa harta yang dikeluarkannya, bisanya makan karena ada yang bayarkan. Nah itu kekayaan yang diberikan kekayaan yang diberikan oleh Allah tanpa harta yang dikeluarkannya. Itu tuh. Naik lagi sedikit itu makan jahnya.
hendak mahayal umpamanya, hendak baisi motor umpama mahayal jadi belum bila juga baisi motor ya sekalinya ada orang baik unjuknya motor luar biasa ada aja duit nih pokoknya mahayal dulu bila payu tanah di sebelah nih nukar motor ada aja bang harta ada aja belum sempat lagi dikeluarkan harta yang ada sudah orang mantari nah itu cirinya dulu cirinya situ satu dulu cirinya kenali lagi sedikit contohnya hendak beisi mobil umpamanya nih ada aja bang mendipas-paskan duit nih hendak nukar mobil umpamanya tapi menunggu payu kabun aja dahulu aja hendak nukar mobil sekalinya ada orang baik benar ujuk-ujuk memarkir di muka rumah mobil ini pakai pian aja ayo hendaklah gitu nyaman loh nyamannya hei. Atau gini yang mudah aja hendak tulak haji umpamanya hendak tulak umroh umpamanya nih ini mendapat duit bulan dulu ini hendak bawa umroh misal bercita-cita dahulu kan berniat dahulu berazam ya kita tahu berkeinginan kuat azam sekalinya ada orang baik datang ke rumah ulunnya ada nazar hendak menulakkan pian umroh nah belum lagi sempat diumrahkan orang nyaman gak apa jadi kehendak nih belum nah itu kekayaan yang diberikan oleh Allah tanpa harta yang dibelanjakan tanpa harta yang dikeluarkan ada jadi Allah menyugihkannya itu bukan berarti secara fisik terlihat sugih kada tapi apa yang dikehendakinya dikabulkan oleh Allah itu sugihnya ya tadi tuh hendak ini sekalinya ada mantari asalnya ya tampilannya biasa ya tampilannya tapi disugihkan oleh Allah kemudian sugih yang kedua hatinya diberikan kekayaan hatinya merasa tenang terus tenang nah ini yang kaya sesungguhnya tuh ini hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang damai. Ini yang sebenarnya kaya yang sesungguhnya. Ini nih. Jadi kaya itu tidak bisa diukur dengan materi. Tidak bisa diukur dengan tampilan yang terlihat oleh mata. Tapi kaya yang sesungguhnya di hati. Nah, ini nih. Ada orang mungkin dilihat mata kita nih sugih. Rumah ganal, usaha banyak, mobil banyak, motor apa aja ada. Terlihat mata kita nih. Tapi hatinya kada tenang. Sakit juga hidup. Uyuh. Sugih tapi hati kada nyaman, kada tenang, sakit juga. Kada merasa sugih itu kada merasa. Kita yang melihat nih mungkin melihatan kita sugih, tapi inya yang sugih dilihat kita sugih nih kada merasa sugih. Kenapa? Kada merasa nyaman hidup. Entah kenapakah gelisah hati, gerasak gerusuk hati. Kada nyaman tadi tuh. Kada tenang. Kenapa? Karena hatinya tidak diberikan kekayaan oleh Allah. Nah, kaya hati itu apa? Yaitu ridho.
dengan ketentuan Allah. Ridho itu apa? Menerima. Bila sudah ridho, menerima, nah itu tuh nyaman hati. Arti mau menerima tuh mahakoni. Bahasa kitanya lah. Arti mahakon itu apa aja yang diunjuk oleh Allah diterimanya. Sudah. Biar sugih nengke apa, mun kada bersyukur, ada nyaman juga. Biar miskin kayak apa, amun kada bersabar, kada nyaman juga. Apalagi miskin kada bersabar pulang, tambahnya sakit lalu. Maka biar tampilannya miskin, kelihatan kita nih, oh miskin orang. Tapi hatinya sabar, hatinya ridho. Hati ridho tadi, hatinya ini menerima apa yang diberi oleh Allah kepadanya. Slow jadinya, santai, kada apa-apa. Orang makan daging, inyambaya makan nasi budas, ada apa-apa, makan juga jadinya. Tenang aja. Kenapa? Karenanya tahu sudah, oh ini unjukkan berian Allah, aku terima. Menerima loh, hati mau menerima, kenarannya ridho. Raditu billah, ridho kepada Allah. Orang yang ridho itu senang, bahagia. Pasti puncaknya ridho itu senang, bahagia. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho dengan Allah, ridho dengan Nabi, ridho dengan agama yang diberi oleh Allah, yaitu agama Islam. Senang, bahagia hidup. Itu orang ridho. Ridho, kemudian ridho tadi adalah menerima ketentuan Allah. Apa hujan nggak? Ada apa aja di luar juga hujan. Nah, menerima. Bila sudah menerima, pasti bahagia hati. Nah, bahagia hati inilah kaya yang sesungguhnya, nyaman benar. Waduh, luar biasa. Nah, kita ini harus mencari kekayaan hati. Nah, cara mencarinya apa? Tinggalkan maksiat, kerjakan ketaatan. Allah yang akan memunculkan kekayaan di dalam hati kita. Muncul sorangannya. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balik hati. Ya muqallibal qulub. Nah, Allah yang maha membolak-balikan hati. Karena kita taat kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang dilarangnya, Allah tanamkan hati kita senang, bahagia, damai, tentram. Sudah selamatan hidup nyamanan. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah memberikan sifat terpuji kepada orang yang meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan, yaitu kekuatan. Diberikan kekuatan oleh Allah walaupun tanpa pasukan tadi. Orang itu kan kadang-kadang kuat karena banyak pasukan, kuat karena banyak kawan. Wani bila banyak orang, sudah sorangan mengincet. Nah itu banyak orang, wani kawan banyak, sudah sorangan cincing. Nah itu, ini diberikan kekuatan, keberanian oleh Allah tanpa apa tadi? Tanpa pasukan, tanpa tentara, tanpa ajudan, tanpa pengamanan, sorangan aja. Kenapa? Karena kekuatannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung yang turun tangan memberikan kekuatan padanya. Bila sudah Allah yang turun, ada artinya lagi yang lain. Biar dua kompi gak turun, apa-apa nyebaya turun situ aja. Aku genwani dua truk asal di situ aja nya.
Oh ini ya, aku sini, ya situ kan, bapak. Saja menyerang, jadinya menyerang juga. Diberikan, maksudnya diberikan keberanian, kekuatan oleh Allah. Kuat, ya modelnya tuh, kok bisa muncul kekuatan? Kenapa? Karena Allah yang mengirim kekuatan langsung. Nah, itu yang kedua. Sudah pertama tadi diberi kekayaan, diberi kekuatan lagi oleh Allah, tanpa pasukan-pasukan, tanpa ada kawan-kawan, diberikan kekuatan. Yang ketiga, orang akan diberikan sifat terpuji oleh Allah bila meninggalkan maksiat dan mengerjakan taat, maka Allah akan memberikan kemenangan, kejayaan kepadanya walaupun tanpa orang-orang yang menolongnya. Kenapa? Karena pertolongannya bal binasrillahi ta'ala, langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah hidup, kada tahu entah kenapa selesai jadinya. Kenapa? Allah yang turun tangan di situ menyelesaikan masalahnya. Pada menyangka juga aku alhamdulillah terlewati masalah. Pada menyangka tadi tuh, kok timbul ujuk-ujuk selesai. Ya Allah tadi bang turun tangan menyelesaikan masalahnya. Maksud Allah turun tangan itu bisa jadi Allah mengutus makhluknya yang lain. Kita tahu juga, yang pasti Allah terlibat di situ. Allah terlibat di situ. Nah, nyaman hidup, sugih sudah, sugih harta, sugih hati, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan terus oleh Allah dalam setiap masalah hidup, dalam musuh-musuh yang menyakitinya, selalu diberikan kemenangan oleh Allah. Apa ada lagi nyaman hidupnya itu. Nah, tapi kuncinya tinggalkan maksiat, kerjakan ketaatan. Nah, inilah maka para ulama, para wali itu memperoleh 3 sifat terpuji ini orang sidin. Orang sidin wali-wali itu slow ya. Begeretek hati apa yang dihendak datang. Itu sudah pasti sudah diberikan terpuji oleh Allah, sifat terpuji. Bila ada orang macam-macam presiden, biar kada tapian udara, diberikan kekuatan oleh Allah. Entah baya mungkin di antara karomah lah istilahnya jaga bahasa kita. Selentek silin ya, takut ciakan. Selentek sidin, takut ciakan. Lagi bagi paler selentek sidin. Mencoba kah nih nyenteknya. Tadi biar kaisar nih. Kayaknya selentek. Nah, jadi ini hadis Nabi. Bila sudah hadis perkataan Nabi, sudah yakin pasti bujur. Ini kita nih kadang iyalah bujur juga. Nah ini bari muar ini sudah dipadahi hadis Nabi, masih aja gronom hati ini. Hadis Nabi itu berdahara. Nabi itu kan memiliki sifat sidik, selalu benar, memiliki sifat amanah. Apa yang disampaikan itu aku. Ragu lagi, nggak usah ragu. Kenapa inya bisa ragu? Karena ada tandingan. Tandingannya apa? Tupang ya. Sembahyang kada, puasa kada, oma sugihnya aja. Itu sembahyang bilang meriksa lalu hidup.
Nah, ada tandingan. Ada tandingan. Padahal tadi sudah dijelaskan sugih itu kada mesti dari tampilan materi fisiknya. Bisa jadi inya sugih secara materi, tapi hatinya sakit. Pusing kah? Gara-gara hati gelisah, buka ke kepala, akhirnya sakit kepala, buka ke yang lain. Gara-gara hati aja. Hati gelisah, gerasa kenapa? Biasalah merasa atau model kenapa lah modelnya tanah model kayak itu ada nyaman dari tanah. Ya Allah memberikan merasa kada nyaman di dalam hatinya walaupun sugih. Dengan sugihnya inya itu pun inya kada kawa menghilangkan kegelisahan hatinya. Ayo saking hebatnya hati ini. Berapa aja 100 triliun berisi harta umpamanya banyak loh. Kada kawa inya dengan duit 100 triliun itu membeli untuk kebahagiaan hati. Kada kawa. Di mana menukarnya bahagia hati ini? Masih ya gelisah, masih kada tenang hati gerasa kelosok. Ayo sesugih-sugihnya orang kada kawa membeli kebahagiaan. Ada yang mengatakan, oh aku nih bahagianya bila di jalanan. Tulak ke situ kemari bahagia. Maksudnya suka traveling, touring segala tuh, senang, bahagia. Ada juga yang senangnya tuh apa kuliner, makanan, makan aja, hati kada nyaman bawa makan gitu. Ada juga nya mencari hati ini nah coba mah hati kada nyaman berjalanan gitu nah umpamanya touring mah aja suntuk benar nah maunjun gitu. Nah ada juga nang sebahagia maunjun kan tulak maunjun bahagia juga bang, bahagia juga ada juga toh tapi tidak kekal bahagianya, tidak selamanya. Habis tulak munjun, habis tulak traveling, touring, bulik, sakit hati pulang. Ya kalau apalagi tulak munjun, menghilangkan stres kesannya, hati gelisah, ada nyaman. Kalau siku-iku kalau mematok tiwak, hampas karena nambah ya mau ya. Jangankan mematok gerojotnya aja kan tidak barangnya jerojot kan ada juga tidak tulak traveling touring bahagia aja saat itu bulik sakit hati lagi ada nyaman lagi hati. Kenapa kada kekal bahagianya? Nah, coba tadi Allah yang menanamkan langsung rasa bahagia. Entah kenapa rasanya bahagia aja, tenang ya, damai ya, ada masalah. Orang berjalanan inya kada baik. Orang bawa makanan inya kada baik. Orang mengunjung inya kada apa juga tuh. Tapi rasa tenang aja. Maksudnya tadi bukan berarti kada boleh perjalanan, kada boleh makanan, kada boleh mengunjung olahraga, kada boleh, kada, bukan gitu. Tapi rasa bahagia di hatinya tuh abadi, kekal. Kenapa? Karena Allah yang menanamkannya. Kalau yang tadi kan kita yang menciptakan, ciptaan kita nih kada ada yang kekalnya. Bahagia olahan kita nih kada bertahan lawas. Coba kan ada bertahan lawas. Bujur aja tadi perjalanan bahagia aja lah. Tapi stomat itu aja. Sampai ke rumah pusang lagi. Ya Allah. Nah. Kayak apa supaya bahagia kekal? Tadi maksiat ditinggalkan, taat dikerjakan. Lagi mau unjun mencari bahagia tapi taat tetap dikerjakan.
Maksudnya kayak apa? Bila sampai waktu sembahyang, enggak itu sampai sudah mulai pagi tulak munjun sampai tengah hari sampuk sudah waktu zuhur, istirahat aja dulu. Ini kada mantang-mantang mematok hayal, kada ingat lagi sembahyang zuhur. Nah ini bahaya juga, bahaya. Ya kalau jauh perjalanannya bisa dijamak qosor, oke aja jamak takhir umpamanya. Yang jauh 90 kilo perjalanan, kayak jauhan juga munjul. Menang parak-parak sini aja, kada kawa dijamak, kada kawa digabung, kada kawa dikosor, harus sesuai waktu. Maka bila sudah sampai waktu, istirahat dahulu. Barasihi awa ampar tikar, besangu tikar, mau unjun tadi banjur. Mbahyang aja kita, Allahu Akbar. Palingnya tarik iwak unjun nih. Nah kira-kira kayak apa tuh sembahyang tuh? Itu waktu sujud bisa menangkap doa tentara, menahan nih, ajar. Batal sembahyang gitu. Angkat kada, itu batal sudah sembahyang gitu. Bila tulak perjalanan, traveling, touring, sampai waktu sembahyang. Itu kan pernah disampaikan semalam, pada papa sembahyang itu pikiran kemana-mana, tapi lebih baik daripada kemana-mana pada sembahyang. Nah itu. Tidak masalah sholat itu pikiran kita kemana-mana, itu lebih baik daripada kemana-mana tidak sholat. Nah itu. Karena sholatnya tadi bentuk ketaatan. Kalau bentuk ketaatan berarti ada harapan kita mendapat sifat yang pertama tadi. Diberikan kekayaan oleh Allah secara materi dan kekayaan hati. Rasa tenang, bahagia. Maka orang itu bila sudah sembahyang, tenang hatinya. Alhamdulillah sudah sembahyang, damai sudah ya. Ranai sudah ke bahasa kita nih. Rasa ranayam sudah. Ayo aja situ munjur lagi. Ayo aja situ teruskan lagi perjalanan, ada apa-apa. Nah itu pelajaran malam ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan beribadah, diberikan keistiqomahan oleh Allah menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dzal 'ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya Rahimin, ya Rahimin, ya Rahimin,
فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث منا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله الله